Istilah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mungkin sudah sering kita dengar. Tapi, belum semua tentu memahami apa yang dimaksud dengan TPPO, apalagi ketika bentuknya kini semakin kompleks. Salah satu yang mencuat belakangan ini adalah banyaknya WNI yang menjadi korban TPPO di negara-negara Asia Tenggara melalui modus perekrutan kerja yang ternyata berujung pada eksploitasi. Mereka dipaksa bekerja sebagai admin judi online atau pelaku penipuan digital lintas negara. Kami berbincang dengan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, untuk mengupas lebih dalam pola kejahatan ini, bagaimana Indonesia merespons, dan apa yang bisa dilakukan agar WNI tidak menjadi korban berikutnya. Ya, makasih Mbak Mirhanti. Jadi ketika kita bicara kasus tindak pidana perdagangan orang, maka kita merujuk kepada Undang-Undang 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ini penting untuk bisa dipahami oleh masyarakat secara sederhana saja, bahwa untuk bisa masuk ke dalam kategori korban perdagangan orang, ada 3 unsur yang harus dipenuhi: tindakan, cara, tujuan. Sederhananya, tindakan itu ada proses rekrutmen, ada proses harboring atau penampungan, ada proses transporting, ya, memindahkan dari Indonesia ke negara tujuan. Itu tindakan. Caranya seperti apa? Caranya bisa dengan penipuan, deception, bisa dengan coercion, pemaksaan, bisa dengan penjeratan hutang, debondage, dan lain sebagainya. Untuk tujuannya adalah eksploitasi, baik itu eksploitasi ketenaga kerjaan maupun eksploitasi seksual. Jadi 3 unsur ini yang perlu kita perhatikan ketika kita mengidentifikasi apakah seseorang itu korban TPPO atau tidak. Intinya adalah korban TPPO ketika dia menjadi korban, maka kemerdekaan dia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu dicabut. Karena dia mengambil keputusan untuk pindah karena berdasarkan informasi yang salah, karena penipuan, atau dia karena takut, karena ada pemaksaan, kemudian ada penjeratan hutang dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang itu berbeda konsepnya dengan penyelundupan manusia. Ya, itu penyelundupan manusia itu lebih kompleks lagi, ya, dan itu yang mungkin paling banyak terjadi sebetulnya dari sisi Indonesia. Berbagai macam kasus TPPO yang sedang kita tangani, dan juga merujuk kepada kasus-kasus sebelumnya, kami mungkin bisa bagi secara sederhana saja. Kasus TPPO tradisional dan kasus TPPO yang non-tradisional, yang lagi happening saat ini. Pertama, yang tradisional. Tradisional biasanya ini menyasar kepada perempuan untuk bekerja di sektor domestik sebagai asisten rumah tangga. Kemudian profil korbannya tadi perempuan, berasal dari kelompok ekonomi miskin, tidak berpendidikan, datang dari remote area, dari daerah seperti itu. Dan kemudian untuk tujuan ke negara-negara yang banyak menggunakan jasa asisten rumah tangga dari Indonesia, seperti di Asia Tenggara, Malaysia, gitu ya, kemudian di Timur Tengah dan sebagainya. Nah, sekarang saat ini kami sedang menghadapi tantangan besar dalam konteks TPPO yang non-tradisional. Apa nih yang non-tradisional? Non-tradisional ini ketika dia berkaitan dengan kasus-kasus online scam atau penipuan daring. Karena ini completely different story. Pertama, dari victim profile-nya. Dari total ada 7.027 kasus yang kami sudah tangani sejak tahun 2021, mayoritas Gen Z, usia 18-35 tahun. Ini mungkin Mbak Miran nanti Gen Z ya, Gen Z. Kemudian kedua dari kelompok ekonomi menengah, bukan dari miskin. Mereka berpendidikan. Bahkan kami pernah menangani kasus yang punya master degree, gitu ya. Dan ada yang sudah bekerja. Jadi mereka sudah bekerja, namun karena mendapatkan janji gaji yang fantastis,
nggak pikir panjang, berangkat ke luar negeri. Dan tujuannya ini bukan lagi tujuan ke Malaysia atau ke Timur Tengah. Tujuannya ke negara-negara CMLV, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar. Ya, dan saat ini kami bahkan sudah menangani kasus online scam yang tercatat di 10 negara. Bukan hanya di negara-negara Asia Tenggara, tapi sudah merambah sampai ke Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, dan juga Belarus. Total ada 10 negara. Jadi dapat kami sampaikan secara total dulu, sejak tahun 2021 hingga Februari 2025 total ada 7.027 kasus WNI yang bermasalah karena online scam. Tersebar di 10 negara. Jadi tantangan kita saat ini bukan saja jumlah angka kasusnya yang melonjak begitu tinggi, ya, namun juga sebaran negara tujuannya semakin terdiversifikasi. Yang paling tinggi Kamboja. Jadi kalau dari jumlah dari 7.000-an tersebut 4.000 diantaranya dari Kamboja. Namun kalau ditanya mana yang paling kompleks, ada di Myanmar. Karena Myanmar mayoritas mereka berada di daerah Myawaddy, yang ini merupakan wilayah konflik bersenjata, yang lebih kompleks dan lebih sulit bagi kita untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan. Meningkat. Ini yang justru membuat kita menjadi sangat prihatin, gitu ya. Dari kasus-kasus tersebut kami melihat trennya itu masih terus meningkat. Ini menjadi tantangan kita bersama, ya, bahwa bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif di dalam negeri. Kita tidak bisa hanya sekedar berfokus untuk menangani yang ada di luar dan kemudian memulangkan. Bahkan kami mencatat dari 7.000-an itu ada yang berangkat lagi keluar dan bekerja di sektor yang sama. Nah, ini kan masalah kesadaran, masalah pencegahan di dalam negeri ini yang perlu terus kita perkuat. Lebih banyak yang non-tradisional. Kami catatkan mayoritas ada laki-laki. Daerah asal mayoritas dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jakarta, Jawa Barat, ada juga Bangka Belitung. Kami memahami nih, bahwa ketika kita bicara korban TPPO, ataupun yang bukan korban TPPO, kunci utama adalah bagaimana mereka bisa melakukan pengaduan dengan mudah, ya, dan cepat. Nah, untuk itulah kami sudah membangun aplikasi digital, ya, kita sebut sebagai Portal Peduli WNI, bisa diakses di www.peduliwni.kemlu.go.id. Jadi laporan bisa dilakukan at any time, anywhere, 24/7. Kapanpun, mudah. Ya. Kami berikan backup juga. Kita siapkan hotline numbers. Jadi semua perwakilan RI saat ini sudah memiliki nomor hotline yang bisa dikontak 24/7 juga untuk melakukan pengaduan-pengaduan. Dan kami di Kemlu juga, di Direktorat Pelindungan WNI, kita juga sudah membangun nomor hotline, kita juga sudah membangun email pengaduan, kita juga sudah membuka layanan walk-in. Jadi kami melakukan diversifikasi channel pengaduan. Untuk memudahkan masyarakat, mana yang paling mudah bagi mereka, silakan lakukan. Ya, sebagai contoh, tadi kan Mbak Mia juga bisa melihat bagaimana proses pengaduan secara walk-in itu kita layani, ya, kemudian kita berikan langkah-langkah kepada keluarga yang mengadu, ya, apa saja yang akan dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan RI dan kemudian bagaimana solusinya. Itu bentuk layanan yang kami berikan. Tapi intinya adalah kami buka channel pengaduan seluas-luasnya, termasuk kami juga bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait dan juga teman-teman LSM untuk bisa memberikan input pengaduan ke kami untuk kami teruskan nanti ke perwakilan RI. Menarik nih, kalau ketika bicara menekan angka kasus, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Selama ini kita lebih fokus kepada bicara di hilir.
ketika kita bicara menekan angka kasus, kita tidak bisa hanya bicara di hilir. Kita harus juga addressing the root causes-nya yang ada di hulu. Seperti itu. Sebagai contoh, kami ingin memberikan gambaran. Setiap tahun kami diikatkan kinerjanya ya, untuk bisa menyelesaikan berapa persentase angka kasus yang dilaporkan kepada Kementerian Luar Negeri. Terakhir targetnya adalah 85%. Artinya dari 100 kasus yang kami tangani, 85% itu harus sudah selesai di tahun berjalan. Dari tahun ke tahun, ya, at least selama 4 tahun terakhir, kinerja penyelesaian kasus itu selalu di atas 100%. Tapi yang menarik adalah, bukan menarik ya, mungkin saya lebih sampaikan menyedihkan mungkin ya, bahwa ternyata angka penambahan kasus baru itu selalu meningkat. Di tahun 2019, 24.000 kasus kita tangani. Tahun 2020 oke lah melonjak karena itu kasus COVID. Tapi di tahun 2021, 29.000. Di tahun 2022 meningkat menjadi 35.000. Di tahun 2024 kemarin melonjak menjadi 67.000. Jadi ada semacam, saya bisa sebut ya, tidak ada korelasi langsung antara kinerja penyelesaian kasus yang selalu di atas 100% dengan penambahan kasus baru. Ya, ini artinya apa? Bahwa selama ini kita fokus kepada menangani yang di hilir, sedangkan akar masalahnya belum kita address secara komprehensif dan holistik. Nah, oleh karena itulah kami bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait dan seluruh pemangku kepentingan selalu menyampaikan bahwa ayo, kalau kita ingin menekan angka kasus, baik itu TPPO maupun kasus lainnya, pendekatan kita tidak bisa lagi parsial. Kita harus menggunakan pendekatan yang komprehensif dan holistik dari hulu ke hilir. Nah, 4 strategi yang kami sampaikan, ya, kami usulkan. Kita menyebutnya sebagai 4Ps, 4P. P yang pertama, protection of victim. Jadi ketika kita menerima pengaduan kasus, prioritas pertama kita adalah tangani dulu, selamatkan dulu. Ya. Pastikan negara hadir dalam setiap kasus yang dihadapi oleh warga negara kita. P yang kedua, prosecution, penegakan hukum. Ketika ada WNI kita bermasalah, mengalami kasus, siapa pelakunya? Siapa yang memberangkatkan? Siapa yang melakukan eksploitasi? Itu kita lakukan penegakan hukum agar tercipta deterrence. P yang ketiga, prevention, pencegahan. Nah, pencegahan ini tidak mungkin hanya dilakukan dari sisi pemerintah, perlu kerjasama dan peran serta aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk dari keluarga sebagai kelompok yang terkecil. Ya. Ini sebagai gambaran saja terkait dengan prevention. Dari berbagai macam kasus yang kami tangani, termasuk yang online scam, ketika kami melakukan pendalaman kasus, kami akan melakukan pendalaman dengan keluarga. Kami tanyakan, bagaimana cara dia berangkat ke luar negeri? Oh, nggak tahu Pak. Siapa yang memberangkatkan? Oh, nggak tahu Pak. Kerja di mana? Nggak tahu Pak. Terus gimana caranya dia berangkat? Apakah punya visa kerja nggak? Nggak tahu. Kontrak kerjanya ada nggak? Nggak tahu Pak. Semuanya nggak tahu. Tapi begitu ada masalah, keluarga panik. Nah, ini yang kami ingin memberikan semacam wake up call, ya, bahwa keluarga adalah lingkaran pertama pelindungan yang harus memainkan peran aktif. Jangan menunggu ada masalah. Ketika ada anggota keluarganya yang akan berangkat ke luar negeri, aktif. Ya, jangan apatis, jangan tidak peduli gitu ya. Tanyakan aja, sesimpel bahwa berangkat bekerjanya di perusahaan apa? Apakah sudah punya visa kerja belum? Punya kontrak kerja belum yang ditandatangani? Paham nggak dengan isi kontrak kerjanya? Nah, kalau itu jawabannya no, cegah, jangan berangkat. Itu yang paling efektif dalam konteks pencegahan.
P yang terakhir adalah partnership, kerjasama, baik itu di tingkat nasional dan juga lokal, daerah, maupun secara bilateral, regional, dan multilateral. Nah, peran Kemlu mendorong kerjasama di tingkat internasionalnya, bilateral, regional, multilateral, agar pendekatan kita juga komprehensif. Karena kami sampaikan bahwa kasus online scam ini bukan hanya kasus Indonesia saja. Jumlah negara asal yang menjadi korban online scam ini saat ini sudah mencapai 59 negara. Artinya ini bukan saja masalah Indonesia, ini menjadi masalah regional, bahkan menjadi masalah global. Ya, global problem need global response. Dalam tahapan pengaduan, pertama tidak mungkin pengaduan ditolak. Jadi semua pengaduan itu harus diterima, itu SOP kami. Nah, setelah pengaduan diterima, kami akan melakukan verifikasi. Akan melakukan pendalaman apakah pengaduan ini akurat ataukah tidak. Jadi kami dapat sampaikan bahwa kami pun menerima pengaduan yang tidak benar. Jadi setelah diverifikasi ternyata informasinya bohong, tidak tepat seperti itu. Yaitu kalau seperti itu tentu tidak bisa kita follow up. Ya, artinya kami sampaikan bahwa ini informasinya tidak tepat. Ya, namun kalau informasinya setelah diverifikasi benar, kami akan lanjutkan ya, kepada perwakilan RI yang terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Nah, kemudian perwakilan RI akan bekerja sama dengan otoritas setempat sesuai dengan Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan kekonsuleran. Jadi memang peran yang bisa dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan RI memang terikat dari dua konvensi tersebut karena tentunya KBRI dan KJRI kan merupakan perwakilan diplomatik. Jadi kita harus patuh pada hukum internasional yang mengaturnya. Jadi kita akan bekerja sama dengan otoritas tempat untuk penyelesaian kasus. Nah, setelah selesai kita akan repatriasi ke Indonesia jika opsinya adalah repatriasi, dan kami akan kerjasamakan dengan kementerian lembaga terkait untuk penanganan di Indonesia. Ini jadi semakin menguatkan lagi ya bahwa kita tidak bisa hanya sekedar fokus untuk menangani kasus, tapi kita pun saat ini harus melakukan investasi kepada langkah-langkah pencegahan yang efektif. Kami melihat kunci utama dari pencegahan ini adalah kesadaran masyarakat, public awareness campaign. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan modus TPPO. Pelajari dan pahami modus TPPO. Kalau mengetahui ada modus TPPO seperti itu, jangan berangkat. Contoh, iklan lowongan kerja melalui sosial media ya, yang menjanjikan gaji tinggi tapi tidak meminta kualifikasi khusus. Itu sudah question mark nih, harus hati-hati nih. Harusnya ya, kalau mendapatkan gaji tinggi, tentu persyaratannya kan akan lebih ketat. Ini bahkan ada lowongan bekerja ke luar negeri, not even meminta syarat bisa bahasa Inggris. Harusnya kan bertanya seperti itu. Kedua, kita harus cek kredibilitas dari perusahaan. Kalau dia perusahaan kredibel, pasti kita bisa search di Google ya. Kita bisa gunakan AI malah. Kalau itu nggak ada, question mark. Kemudian pastikan ketika sudah mendapat tawaran tersebut, apakah tawaran tersebut benar. Kita bisa cek ke Dinas Tenaga Kerja ataupun KP2MI yang ada di Indonesia. Kalau itu sebenar, pastikan berangkat sesuai dengan prosedur. Kita sudah punya Undang-Undang 18 tahun 2017, di situ ada aturan turunannya mengatur mengenai bagaimana cara berangkat sesuai prosedur. Dan kemudian pastikan punya paspor yang benar, ya, artinya data-datanya benar, kemudian memiliki visa kerja. Jadi berangkat ke luar negeri kalau untuk tujuannya bekerja, harus punya visa kerja yang diterbitkan oleh kedutaan asing di Jakarta. Jangan pernah berpikir bahwa bisa bekerja dengan visa turis. Itu pelanggaran. Ya, pelanggaran keimigrasian. Terakhir, pastikan tanda tangan kontrak di dalam negeri. Dari 7.000 kasus online scam, tidak ada satupun yang tanda tangan kontrak di dalam negeri. Selalu disampaikan bahwa udah nanti tanda tangan kontraknya di negara tujuan aja. Jangan percaya. Karena ketika kita sudah ada di luar negeri, posisi kita menjadi rentan. Ya.
kita tidak punya bargaining power yang equal. Jadi pastikan tanda tangan kontrak di Indonesia dan kita pahami betul isi kontraknya, karena itulah pelindungan kita. Nah, itu beberapa tips yang dapat kami sampaikan. Dan kalau menemukan ya informasi ataupun lowongan kerja yang tidak benar ya, atau ada indikasi bahwa itu adalah modus TPPO, jangan paksakan berangkat. Karena justru ya niat kita pastikan bekerja ke luar negeri ingin mendapatkan kesejahteraan. Ya. Kalau kita memaksakan diri, justru nanti malah bukannya untung yang kita dapat, malah buntung. Ya, seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang kami share kepada teman-teman.